Selamat sore, selamat berjumpa kembali kepada saya Dion Aldresi dalam vlog tentang Kerajaan Tuban, Kadipaten Tuban. Kemarin yang alasan kelima atau berapa itu tentang keenam ya, tentang perjanjian dari naskah Sendang Garbo itu, bahwa pernah terjadi perjanjian kerjasama maritim dengan Jepara, dan itu menguatkan bahwa posisi Tuban adalah di Teluk Rembang ini, jadi teluk antara Jepara dan Lasem. Kemudian saya flashback kembali, teringat kepada Sunan Kalijogo ya, Raden Mas Sahid itu pernah mengalami insiden. Jadi dia itu kalau merampok kan menggunakan topeng gitu ya, jubah hitam gitu. Kita bisa lihat di film-film itu ya. Referensinya kan berbagai macam, tapi kita mengambil salah satu lah gitu. Tapi poinnya kan bukan pada benar tidaknya cerita itu, tapi kalau memang cerita itu benar, bahwa itu setting itu sangat muskil terjadi di Jawa Timur, karena posisinya adalah ketika insiden itu adalah ketika ada perampokan di sebuah wilayah gitu, dan terjadi pemerkosaan anak Demang Waru. Nah, kemudian ketika Raden Mas Sahid ya, belum Sunan Kalijogo, itu datang untuk menolong, malah justru dia yang terjebak gitu. Dia ingin menolong ke situ, malah posisinya dia dijebak dan seolah-olah memang dia yang memperkosa. Nah, kemudian dia diarak ke Kadipaten Tuban, karena memang Demang Waru termasuk Demang yang punya nama lah gitu. Kita sering mendengar tentang kesaktiannya Demang Waru itu, entah Demang Waru yang keberapa gitu ya, tapi seorang Demang yang berani untuk unjuk rasa ke Kadipaten itu bukanlah Demang biasa. Dan memang Demang Waru dalam legendanya terkenal kesaktiannya. Nah, yang poinnya adalah ketika Raden Mas Sahid itu dirangket ya, diikat, kemudian diarak rame-rame untuk dilaporkan kepada ayahandanya di Kadipaten. Itu perjalanan kan jalan kaki kan, para pemuda itu rame-rame mengarak dia gitu. Kita juga bisa lihat di filmnya kan gitu. Nah, kalau Waru kita tahu sendiri posisinya adalah di selatannya Magersari. Nah, Magersari itu Rembang tepi kota, jadi bagian barat itu. Nah, kalau posisinya itu Tuban itu di Jawa Timur, maka sangat muskil jalan kaki bisa sampai sana dalam beberapa jam, apalagi dalam beberapa hari, apalagi sampai beberapa jam. Dan sedangkan dalam kisahnya itu ketika dia pagi diarak itu, dia siangnya itu sudah nyampe kepada Kadipaten Tuban. Nah, posisi itu otomatis kalau kita punya hipotesa bahwa Ndrisikulan itu Tuban, maka ketika perjalanan mengarak Raden Mas Sahid dari Waru ke Tuban itu hanya butuh waktu setengah hari jalan kaki, bahkan tidak sampai, paling berapa jam sudah sampai. Makanya dan saya juga nanti akan sampaikan kepada para teman-teman semua, di mana yang dulunya kota Tuban di mana, secara detail letak kadipatennya di mana yang kita sangkakan kabupaten itu. Nanti saya tunjukkan semua. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hipotesa saya bahwa Ndrisikulan adalah Tuban, termasuk peninggalan-peninggalan fondasi yang sebagian nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman, juga sumur-sumur tua, sumur Cina yang batu batanya melengkung itu masih ada sebagian, dan sebagian besar sudah dipotong gitu, dipotong rata dengan tanah. Jadi tinggal kalau kita mau lihat tinggal hanya bawahnya saja. Tapi ada satu yang masih saya lihat itu, satu atau mungkin lebih ya, nanti minimal saya tunjukkan satu sumur yang masih asli dari zaman dulu. Itu sumurnya itu yang di atas
kecil, yang di atas kecil, yang di belakang besar. Itu besar yang bukan di lubang, di bawah itu besar kotak, terus yang di atas tuh kecil bundar gitu. Nah, posisi seperti itu nanti saya tunjukkan. Lah tadi adalah salah satu bukti yang logis bahwa memang Tuban ada di desa saya. Itu ketika terjadi arah-arahan dari Kademangan Maru ke pusat ibu kota Tuban, itu memang tidak terlalu jauh, hanya melewati 3 desa gitu kan. Jadi desa Dresi Wetan, kalau Dresi Wetan sama Dresi Kulon itu sama, dulu satu desa ya, kemudian melewati Sekar, kemudian melewati Playon ya kan, terus kemudian ke Waru gitu. Ya mungkin singkat saja yang tentang itu, karena memang ada juga masukan dari teman-teman kalau membuat satu video nggak usah terlalu panjang, cukup pendek-pendek saja, tapi diulang-ulang biar nggak terlalu ngantok gitu mendengarkan. Karena sejarah itu kadang untuk orang-orang tertentu itu mendengarkannya itu agak berputar, atau pokoknya mencernanya agak susah gitu, atau bagaimana mungkin ya kita tidak menjanjikan, tapi ya kita coba untuk menuruti sedikit bahwa memang mungkin vlog saya untuk saat ini nggak usah terlalu panjang, hanya membahas satu tema, yaitu kemasuk akalan cerita bahwa antara Waru dan Tuban itu harusnya dekat, mengingat dulu pernah ada peristiwa Raden Mas Said diarak rame-rame untuk diadukan kepada ayahandanya. Demikian vlog saya untuk yang Tuban terpendam di Dresi Kulon, Tuban tempo dulu, Ansyen Tuban. Selamat menyaksikan untuk cerita-cerita selanjutnya. Salam. Terima kasih sudah menonton.